Hello everyone, welcome back to Exxon Course YouTube channel. Nah, di video ini kita akan bersama-sama membahas tentang gaya pada lift. Tetapi sebelumnya, kalian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini agar kalian gak ketinggalan informasi tentang Exxon Course. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu. Oke, back to the laptop, kita akan ngomongin tentang gaya pada lift. Jadi kalau ada orang naik lift nih ya, dia pastikan punya yang namanya gaya berat. Bener ya? Ini adalah gaya berat adalah W. Selain gaya berat, karena kakinya itu menyentuh dasar lift, maka ada yang namanya gaya normal. Seperti kita ketahui, gaya normal arahnya tegak lurus dengan permukaan benda. N ini juga mewakili berat benda saat di lift. Oke ya, berat benda saat di lift. Oke, kalau liftnya diam berlaku hukum pertama Newton, ya kan? N min W sama dengan 0. Oke, cukup jelas ya. Tetapi bagaimana kalau lift bergerak dengan percepatan tertentu? Maka kita pakai hukum kedua Newton. Oke, di mana sigma F sama dengan M kali A. Ketentuannya teman-teman, agar kalian gampang ngafalinya, gaya yang searah dengan percepatan bertanda positif. Sekali lagi, gaya yang searah dengan percepatan bertanda positif. Maksudnya gimana? Kalau ternyata percepatannya ke bawah, maka yang ke bawah ini positif. Maka akan jadi gini. W min N sama dengan M kali A. Oke, cukup jelas ya. Kalau percepatannya ke atas, maka yang ke atas positif. N min W sama dengan M kali A. Cukup jelas kan? Sekarang kita langsung aja ke contoh soal. Seseorang bermassa 50 kg, ini 50 kg, berada di dalam lift. Percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Tentukan besar gaya normal yang dikerjakan lantai lift pada orang tersebut jika lift diam. Oke, seperti biasa kita biasakan gambar diagram gayanya, ya kan? Seperti ini kan? Ini ada W. W-nya adalah 500 Newton. Ini adalah 50 kali 10, ya kan? Rumus WM kali G. Oke, lalu ada juga gaya normal. Oke, ketika lift diam, maka berlaku seperti ini kan? N min W sama dengan 0. N-nya nggak tahu, W-nya 500 Newton sama dengan 0. N-nya adalah 500 Newton. Cukup jelas kan? Berikutnya yang B. Lift bergerak ke bawah. Bergerak ke bawah dengan kecepatan konstan. Artinya V konstan. Itu artinya A sama dengan 0. Karena bergerak ke bawah, maka yang arah bawah itu positif. Jadinya gini ya. W min N sama dengan M kali A. Karena A-nya ini 0, maka hasilnya ini pasti 0, ya kan? Maka W 500 Newton min N sama dengan 0, N sama dengan 500 Newton. Oke, berikutnya. Yang C. Bergerak ke atas dengan percepatan 5 meter per second kuadrat. Jadi liftnya bergerak ke atas. Itu artinya arah atas positif. Oke. Sehingga seperti ini kan, yang atas itu N. N min W sama dengan M kali A. N min W-nya 500. M-nya adalah 50. A-nya adalah 5. Oke, di sini A-nya 5 meter per second kuadrat. Sehingga N min 500 sama dengan 250. N-nya adalah 750 Newton. Dapat dari mana? 250, 500-nya pindah ruas ke kanan jadi 750. Selanjutnya yang D. Lift bergerak ke bawah. Bergerak ke bawah. Sehingga arah bawah itu positif. Benar ya? Akan jadi gini. W min N sama dengan M kali A.
W-nya 500, min N sama dengan M-nya adalah 50, A-nya 5. 500 min N sama dengan 250. Sehingga kita pindah ya, 250-nya ke kiri, N-nya ke kanan. 500 min 250 sama dengan N. N sama dengan 250 Newton. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekarang gimana kalau lift jatuh bebas? Lift jatuh bebas berarti arahnya ke bawah, benar ya? Percepatannya adalah 10 meter per second kuadrat. Cukup jelas ya. Sehingga arah yang positif adalah arah yang ke bawah. W min N sama dengan M kali A. W-nya itu adalah 500 min N kali M-nya 50, A-nya 10. Berarti 500 min N sama dengan 500. N-nya adalah 500 min 500. Benar ya? Sama dengan 0 Newton. Oke. Jadi kalau jatuh bebas pasti nggak ada N-nya. Ya kan? Ini kalian juga bisa perhatikan. Oke. Cukup jelas untuk soal yang pertama. Gampang banget kan? Ini masih basic. Sekarang kita akan belajar aplikasi lainnya terkait gerak pada lift. Soal yang kedua, sebuah benda bermasa 1 kg, berarti masanya 1 kg, berada dalam sebuah lift yang bergerak ke atas liftnya, oke, sehingga yang arah atas positif, dengan percepatan A-nya 2 meter per second kuadrat. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, berapakah pertambahan berat benda? Oke, tadi aku sudah bilang kan, kalau misalkan N itu mewakili apa? Berat benda pada lift. Oke ya. Sehingga kita pakai rumus seperti biasa aja. Karena ini arahnya ke atas, maka yang plus adalah yang ke atas. Oke, gambarnya kan seperti ini. Ini W, ini adalah N. Benar ya? W-nya adalah M kali G. 1 kali 10 sama dengan 10 Newton. Karena benda bergerak ke atas, sehingga yang arah atas itu positif. Benar ya? Maka berlaku gini kan. N min W sama dengan M kali A. N min W-nya 10, M-nya adalah 1, A-nya adalah 2. Oke, cukup paham ya? Sehingga N min 10 sama dengan 2, N sama dengan 2 tambah 10 sama dengan 12 Newton. Oke, sekarang pertambahan berat bendanya berapa? Oke, N ini adalah berat benda pada lift, ya kan? Berat benda pada lift. Berat aslinya berapa? Berat aslinya W. W-nya adalah 10 Newton. Dapat dari sini, ya kan? Sehingga pertambahan berat sama dengan N dikurangi W. Benar ya? 12 Newton min 10 Newton sama dengan 2 Newton. Cukup jelas kan? Soal berikutnya, soal yang ketiga. Seorang siswa sedang membuktikan konsep fisika yang mengatakan bahwa di dalam lift berat sebuah benda akan berubah. Sebelum masuk ke lift, siswa tersebut menimbang berat badannya sendiri yaitu 500 Newton. Itu artinya W-nya adalah 500 Newton. Ketika lift bergerak turun, liftnya turun, siswa tersebut menimbang berat badannya lagi. Ternyata beratnya berkurang menjadi 400 Newton. Itu artinya berat benda pada lift adalah N, 400 Newton. Berapa percepatan lift? Oke, ini kita gambar dulu seperti biasa. Ini W, ini N. Karena benda bergerak ke bawah, maka yang bawah positif. Benar ya? Berlaku W min N karena bergerak ke bawah. Maka gaya ke bawah semua positif sama dengan M kali A. W-nya berapa? W-nya 500 Newton min N-nya 400. Masanya berapa? Kalau W sama dengan 500 Newton, itu artinya W itu kan M kali G. Benar ya? Sama dengan 500. M kali G-nya 10 sama dengan 500. M-nya 50 kg.
M-nya adalah 50 dikali A-nya ditanyakan. 100 sama dengan 50A, A-nya adalah 100 per 50 sama dengan 2 meter per second kuadrat.